Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Mitra Anugerah pada hari ini Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang baik dan kami siap untuk melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami. Sebelum Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami pada saat ini agar kami boleh mendengarkan suara-Mu sehingga dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersalah Tuhan kepada kami semua, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-21 mulai dari ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-43. Injil Matius pasal 21 mulai ayat yang ke-40 sampai dengan ayat 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Baik Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita adalah penggarap dan bukan pemilik. Saya ulangi, tema kita adalah kita adalah penggarap dan bukan pemilik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita seringkali lupa diri tentang siapa diri kita. Seringkali kita punya pengalaman hidup seperti itu. Atau mungkin kita berjumpa dengan orang yang seperti itu. Pada awalnya kita hanya dipercayakan untuk mengelola sesuatu. Apakah itu pekerjaan, atau tempat, atau usaha, atau sebuah benda, dan seterusnya. Tapi kemudian lama-kelamaan kita ingin menjadi berkuasa. Ingin menjadi pemilik. Nah, karena itu kemudian kita mulai bersikap lebih arogan Bapak Ibu. Kita bersikap lebih sombong. Ya, kita justru seolah-olah adalah pemilik sehingga kita yang menentukan segala sesuatu. Kita jadi susah diatur Bapak Ibu. Kita makin sering melawan kepada pemiliknya. Dan seterusnya dan sebagainya. Tentu kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini, kita pasti akan tidak suka. Kita pasti akan kecewa Bapak Ibu. Kalau seorang yang kita percayakan, yang pada awalnya kita yakin dia akan mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, justru malah berbalik melawan kita dan seolah-olah menjadikan itu sebagai miliknya. Nah seperti itu juga lah yang hendak digambarkan dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Dalam pembacaan firman Tuhan dan juga mungkin dalam khotbah yang kita dengarkan pada hari kemarin. Penggarap-penggarap kebun anggur itu pada awalnya dipercayakan oleh si pemilik kebun anggur itu untuk mengelola kebun anggur ini. Penggarap-penggarap itu artinya pekerja atau orang yang menyewakan kebun anggur itu untuk masa waktu tertentu, lalu kemudian akan memberikan hasilnya pada waktu panen sebagai bagian dari yang punya tanah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka justru bertindak seolah-olah mereka adalah pemilik. Karena itu ketika si pemilik kebun mengirim utusan hamba-hambanya untuk menagih bagian hasilnya, mereka justru berbuat jahat kepada orang-orang ini. Ya, seolah-olah mereka tidak mau memberikan bagian dari si pemilik kebun anggur. Padahal mereka hanya penggarap, mereka hanya pekerja, mereka hanya yang dipercayakan, bukan pemilik. Sebenarnya si pemilik wajar dan memang berhak untuk menerima bagian dari hasil
karena tanahnya dikelola oleh para penggarap tersebut. Bapak Ibu tahu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, tahukah kita bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan itu sendiri. Kebun anggur itu ibarat adalah dunia ini. Kebun anggur itu bisa juga umpamanya adalah pekerjaan kita. Kebun anggur itu bisa berupa masyarakat yang ada di sekitar kita. Kebun anggur itu bisa berupa keluarga kita. Kebun anggur itu bisa berupa gereja kita. Kita dipercayakan sebagai penggarap-penggarap. Kita dipercayakan sebagai pengelola. Kita dipercayakan untuk boleh melakukan itu semua dengan harapan. Ketika nanti si pemilik itu datang, Tuhan itu datang, maka kita sudah mengelola kebun anggur itu dengan baik. Dan kebun anggur itu menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati dan membuat si pemilik kebun anggur itu bersukacita. Apakah itu keluarga kita, teman-teman kita, keluarga, saudara kita, tempat pekerjaan kita, masyarakat kita, kelompok kita, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Kita bertingkah laku seperti pemilik. Kita gagal memberikan buah yang manis. Bahkan tidak hanya gagal memberikan buah yang manis. Kita juga berbuat jahat terhadap orang-orang yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu untuk menagih bagiannya. Kita berbuat jahat terhadap orang-orang yang sebenarnya justru harus kepadanya kita harus berbuat baik. Nah, Bapak yang terkasih, inilah yang sering terjadi dan ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Hendaknya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menegur kita. Kalau seumpamanya kebun anggur itu ada keluarga kita, kita dipercayakan untuk menggarap kebun anggur itu dengan baik. Bagaimana supaya orang-orang anggota-anggota keluarga dalam rumah tangga kita itu sungguh-sungguh berbuah manis dalam kehidupan kita, sehingga mereka boleh didapati sebagai kebun anggur yang baik dan menyukacitakan hati Tuhan, bukan sebaliknya. Tuhan sedih, Tuhan kecewa terhadap buah anggur yang asam yang dihasilkan oleh anggota keluarga kita. Begitu juga dalam keluarga, begitu juga di dalam pekerjaan, begitu juga dalam gereja, begitu juga dalam masyarakat. Kita adalah penggarap-penggarap yang harusnya mengelola kebun anggur itu dengan baik. Sehingga kebun anggur kita itu dapat menghasilkan buah yang manis. Dan Allah dapat bersukacita karena anggur yang manis itu. Bukan justru sebaliknya. Kita bertindak seolah-olah seperti pemilik. Dan kita menolak kehadiran Tuhan, bahkan berbuat jahat kepada utusan yang diutus olehnya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat memberikan kita kekuatan, mencerahkan kita, dan mari kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kami percaya Engkau berkata-kata di tengah-tengah kami. Yang bila Tuhan itu boleh kami meteraikan sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, berkati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Berkati kami dan lindungi kami Tuhan, terutama dari pandemi COVID-19, agar kami dan seluruh anggota keluarga kami tidak yang terkena dan terpapar karenanya. Terima kasih Tuhan, inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama-sama akan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih-Nya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua. Dan pada malam hari ini besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.